melakukan kalibrasi tensimeter aneroid atau tensimeter jarum. Pertama, kita siapkan adalah lembar kerja. Kebetulan lembar kerjanya adalah dari PT RTAP. Nah, ini mengacu kepada metode kerja dari BPFK. Nah, kemudian ada tensimeter yang akan kita kalibrasi. Kemudian kita siapkan peralatan ukur lainnya. Yang pertama adalah ini DPM atau digital pressure meter. Kemudian ini adalah termohigro. Tujuannya adalah untuk mengukur temperatur ruangan dan kelembaban ruangan. Nah, tidak lupa pula alat pendukung lainnya, yaitu tubing dan T ya. T ini saya coba dulu. T ini fungsinya untuk menghubungkan ya tubing yang nanti ke balok, kemudian tubing ke alat DPM dan tubing yang ke manset. Nah, kemudian alat pendukung lainnya yang tidak kalah penting adalah ini ya, sebagai pengganti lengan pasien. Ya, harus dari benda yang keras berbentuk agak bulat ya, yang kurang lebih volumenya 500 ml. Kita pasangkan ya, ini direkatkan mansetnya pada alat ini. Nah, jadi seperti ini ya. Baik, sudah paham ya. Nah, setelah itu yang pertama-tama kita lakukan dalam mengkalibrasi adalah satu, sesuai dengan metode kerja BPFK, adalah mencatat data dari alat tensinya. Di sini disebutkan nama alat, ya, mereknya. Nah, kalau di sini mereknya kebetulan di sini adalah ABN. Nah, nama alat itu ABN. Ya, sini tulis ABN. Nah, sementara modelnya di sini adalah aneroid. Ya, aneroid. Nomor serinya anggap aja ini adalah nomor serinya, yaitu 204-17. Ya, rentang ukur bisa dilihat dari meternya, dari 0 sampai 300. 0 sampai 300. Ya kan? Nah, biasanya kalau di sini resolusinya adalah 0,5. Terus kemudian setelah ini jangan lupa menuliskan tanggal. Katakanlah sekarang tanggal 31 bulan 3 tahun 2020. Ya, selesainya juga sama dari ini. Lokasi kita isi boleh saat ini di Atom Semarang. Ya, selanjutnya ini menyesuaikan, ada nomor pendaftaran pelaksana dan sebagainya, menyesuaikan nama pelanggannya. Katakanlah sini Atom Semarang. Itu di lembar LK selanjutnya kita mengisi daftar alat yang digunakan. Yang pertama digital pressure meter, ini mereknya Fluke ya, tipe modelnya adalah DPM, nomor serinya sekian, sudah ada nih di LK ya. Termohygrometer nih ya. Nah, kalau di sini menggunakan termohygronya, walaupun sini tes sebenarnya nggak masalah karena sama jenisnya. Nah, tapi nanti yang benar adalah harus sesuai dengan merek dari termohygrometer. Kalau mereknya Helles ya kita tulis sini Helles, tapi kita biarin aja. Kemudian stopwatch. Stopwatch bisa menggunakan HP ya, handphone. Nah, bisa juga menggunakan stopwatch asli atau unit stopwatch itu sendiri. Baik, kita lanjut. Kemudian dengan selanjutnya pengukuran kondisi lingkungan. Nah, kita tinggal lihat saja di sini di alat ukur termohygrometer ya. Temperatur atau suhunya tercatat 27,8 Celcius. Jadi kita awal sebelum mengalibrasi tercatat di situ 27,8. Sementara ini masuk toleransi karena di sini toleransinya 10 sampai 40 derajat Celcius, ini tercatat 27. Sementara kelembabannya antara 15 sampai 85%. Ini sudah 59.
Pengujian selanjutnya adalah pengujian badan dan permukaan alat. Nah ini karena baru masih bagus ya. Sini ditulis saja sudah ada petunjuknya. Jika hasilnya baik, isi oke ya. Oke. Balon tensi ya. Oke. Bantalan rem jika ada. Nah, ini kita tidak ada, kita strip. Filter ini kalau misalkan pakai tensimeter air raksa, ini tidak ada karena kita pakai tensimeter aneroid. Gauk atau tabung. Nah, kita aneroid, jadi tidak menggunakan tabung. Indikator, nah indikatornya masih bagus, kelihatan jelas, jadi kita tulis oke. Konektor masih bagus, masih kencang ya. Ini konektor ini dan ini masih bagus. Oke. Label itu tadi sini sudah ada, labelnya, mereknya ada, jelas oke. Mansetnya masih baru ya. Nah, jadi kita tulis oke saja. Ya, pengaturan titik nol. Nah, ini harus dilihat. Kalau di sini menyimpang di sini atau di sini, berarti titik nolnya tidak baik. Kalau ini sementara titik nolnya bagus karena lurus di titik nol. Kita tulis oke. Pengencang, pengencangnya juga bagus ya. Ini apa namanya, tubingnya dipasang ke konektornya juga bagus. Ini pengencangnya di sini juga bagus. Ya. Nah, kita tulis oke. Valve penutup ini. Nah, ini juga bagus ya, pada saat ditutup ya ini bisa memompa, pada saat dibuka ini juga mengeluarkan gitu. Ya, pada saat kita buka ini tidak bisa masuk, berarti sudah bagus. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah uji kebocoran tekanan. Caranya bagaimana? Nah, tadi mungkin sudah disampaikan prosedur pengujian kebocoran. Nah, ini sudah seperti ini. Kita instalasi seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah diinstalasi. Nah, pada kenyataannya untuk tensimeter aneroid selang ini tidak ada. Jadi dari balep langsung ke sini. Nah, selang ini selang tubing T-nya juga nggak ada. Nah, biasanya di unit BPM itu ada. Nah, cara menginstalasinya berarti harus ada tubing tambahan. Nah, kebetulan di sini ada tubing tambahan yang kita ambil dari tensimeter air raksa. Kita copot, kita tambahkan ke sini. Kalau tidak ada, ya coba kita lepas. Kita hubungkan bisa nggak? Kalau bisa ya nggak masalah. Nah, ini langsung dihubungkan ke balap. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Berarti ini tidak perlu, ya bisa seperti ini. Nah, nanti kita coba. Ya. Oke. Kita akan melakukan uji kebocoran tekanan ya, dalam milimeter Hg. Di dalam tabel ada beberapa setting 50, 100, 150, 200 sampai 250. Nah, ini untuk uji kebocoran tekanan itu nanti kita akan mengukur leak testnya. Jika masih di bawah toleransi atau sama dengan toleransi yaitu 4 mm Hg, maka hasilnya adalah baik. Tapi jika lebih dari 4 mm Hg per menit, maka hasilnya sudah di luar toleransi. Kita mulai saja ya. Untuk instalasinya tetap sama. Nah, kita siapkan untuk BPM nya kita nyalakan. Nah, terus kemudian kita tekan F2 itu leak test. Nanti waktunya untuk setiap settingan adalah 60 detik atau 1 menit. Nah, jadi kita pompa setting 50. Nah, kita pompa. Nah, ini 40. Nah, ini 50. Oke. Nah, kita mulai dengan menekan F4. Untuk leak testnya kita tunggu sampai 60 detik. Nah, hasilnya berapa nanti? Sudah ada hasil, itu ternyata hasilnya adalah 2,5 untuk settingan 50. Berarti masih di bawah toleransi kurang dari 4 mm Hg. Ini saya tulis 2,5. Ya.
Demikian juga untuk setting 100 ya, kita reset dulu. Ini sudah siap. Kita tempatkan jarum untuk 100. Kalau sudah siap ya, 100, kita nanti kita mulai, kita nunggu sampai 100 dulu. Nah, kita tekan 60 detik. Nah, kita tunggu sampai 60 detik hasilnya berapa. Oke, baik, sudah ada hasilnya 3,5 mm HG untuk settingan 100 ya, 3,5 mm HG. Demikian juga untuk settingan 150, 200 dan 250 juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan menu leak test ya, tekan di F2 nya, kemudian nanti setelah di posisi jarum sesuai dengan settingan, baru kemudian tekan 60 second atau 60 detik. Itu kira-kira untuk uji kebocoran tekanan. Selanjutnya kita akan melakukan uji laju buang cepat. Nah, untuk uji laju buang cepat ini agak sedikit repot karena harus melihat, selain harus melihat angka di tensi jarumnya ya, pergerakan jarumnya, juga harus menekan tombol timer. Nah, untuk uji laju buang cepat ini settingannya adalah 260 dibuang sehingga turun menjadi 15. Dari 260 dengan cepat membuang bersamaan dengan menekan timernya, maka kita lihat sampai ke 15 mm HG itu dalam waktu berapa detik. Tuh. Nah, kita coba, tapi ini harus ada bantuan tangan yang lain. Nah, coba kita tempatkan di angka 260. Jadi ini sulit kalau dengan satu orang saja, tapi harus dengan 2 orang. Tapi kalau mungkin timernya tidak menggunakan HP, barangkali bisa ya. Oke, kita lihat di angka 260. Baik, siap-siap. 1, 2, 3. Kita lihat. Oke. Angkanya sekitar 3,8 detik ya. Detik ya, berarti kurang di bawah 10 second. Artinya angka ini di bawah toleransi, tidak lebih dari 10 second. Oke, baik. Kita mulai. Kalau tadi sudah melakukan uji, ada 2 kali uji kebocoran dan laju buang cepat ya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tekanan. Untuk pengukuran tekanan ini ya, di dalam tabel itu sudah ada kolom setting, di mana settingan ini berurutan dari 0 ya, di angka 0 ini, kemudian 50, 100, 150, 200 sampai 250. Ya, kebetulan kalau di jarumnya tidak ada angka 250, tapi di strip ini. Kemudian di sini di data ada 3 kali pendataan dengan metode naik kemudian turun. Ya, setiap pendataan itu naik dan turun. Jadi karena ini ada 3 kali pendataan naik turun, ada 6 kolom yang harus diisi. Nah, di sini koreksi dan toleransinya, naiknya itu plus minus 4, turunnya plus minus 4. Koreksinya kurang lebih sama dengan 3, kurang atau sama dengan 3, dan turunnya juga kurang atau sama dengan 3. Sehingga toleransi U95-nya adalah plus minus 1. Kita mulai. Pertama kita siapkan ya, seperti instalasi sebelumnya. Kemudian alat BPM-nya kita nyalakan. Oke, setelah nyala jangan lupa kita tekan 0 ya, untuk menolkan, zeroing ya, sehingga di display muncul angka 0,0 mm HG. Di sini juga di jarum angka 0 ya.
Nah, karena ini angka awalnya 0, kita tulis 0. Ya, 0,0. Kemudian di kolom naik ini kita naikkan ke angka 50. Nah, di 50 kita lihat. Di angka 50 kita lihat di sini 50 harusnya. Nah, ini 50. Kita tunggu 50,5. Ya, 50,5. Kemudian kita naikkan lagi ke angka 100. Kalau kelebihan kita buang sampai ke 100. Kita lihat sampai stabil. Nah, ternyata 105. Kita naikkan lagi menjadi 150. Nah, ini 150 belum nyampe. Nah, ini oke, sudah. Ini ternyata 151. Nah, 0. Kita naikkan lagi sampai 200. Sampai 200, di sini 200,5. Naikkan lagi 250. Oke, sudah. Sini 250. Ya, kalau misalkan ragu kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Ya, kita setting jadi 250. Oke. Nah, 251. 251,0. Kemudian untuk mengisi tabel turun, kita dimulai angka 250. Jadi kebalikannya. Nah, kita tunggu sini 250. Oke. Nah, di sini tetap ternyata 251,5. Kita turunkan lagi menjadi 200. Nah, sebentar nunggu stabil dulu. Ini belum 200. Oke. 205. 200,5. Maaf. Kemudian 150 kita turunkan. Nah. Oke, 250 terukur 151,0. Kemudian turun lagi menjadi 100. Oke. 100. Di sini 100,5. Turun lagi menjadi 50. 50. Oke, 50 tetap 50,5. Kemudian kita nolkan. Nah, kalau dinolkan di sini boleh dibantu dengan meremas agar benar-benar kosong, tidak ada tekanan. Nah, ini 0. Kalau di display ya juga 0, 0,0. Ya. Untuk mengisi data kedua, kita naikkan lagi seperti pada data pertama, dinaikkan ke 50. 50. Jika lebih kita turunkan. Sini 49,5. 49,5. Dan seterusnya kita mengisi sampai 3 kali data naik turun. Oke. Demikian cara mengkalibrasi tensimeter jarum atau tensimeter anemoid yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.